Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk berkumpul di madrasah kita ini untuk talabil ilm. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam setiap usaha kita mencari ilmu. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, Ustaz ingin menjelaskan kepada kita beberapa poin tentang adabu at-takhatub, yaitu adab-adab berbicara dengan orang lain. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul lisan. Nikmat lisan yang dengannya kita bisa berbicara, yang dengannya kita bisa mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita sehingga orang lain paham dengan maksud kita, dengan keinginan kita. Ini merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita akan nikmat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu sepasang mata, wa lisanan, dan lisan untuk berbicara, wa syafatain, dan dua bibir ya yang membantu mereka berbicara. Jadi nikmat lisan ini adalah nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Coba kalau di antara kita ada yang Allah takdirkan bisu sejak lahir, dia kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain pun sulit memahami apa maksudnya. Alhamdulillah kita semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Ini nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menjaga nikmat ini, nikmat lisan ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan nikmat lisan ini. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ingatlah tatkala kami ambil perjanjian dari Bani Israel melalui nabi mereka Musa alaihissalam, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya, wa bizil qurba wal yatama wal masakin, kepada karib kerabat kalian, ya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin juga kalian diperintahkan untuk berbuat baik. Selanjutnya kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Allah enggak perintahkan ya Bani Israel untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik kepada sekelompok tertentu manusia, tidak. Tapi apa? Kepada segenap manusia. Ya, wa qulu lin-nasi husna. Dan perintah kepada mereka juga perintah kepada kita, umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Kita juga diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang baik. Berucap dengan ucapan yang baik, ya, tidak asal ngomong, tidak asal berbicara. Yang penting saya ngomong, nggak tahu. Jangan seperti kata orang Mesir, kul kalimat takwamshi, ya, ngomong terusnya kamu pergi, nggak peduli apa yang terjadi. Nggak boleh begitu. Seorang Muslim harus memperhatikan ya apa yang akan dia bicarakan, harus dia pikirkan apa yang akan dia bicarakan. Ya, itu ciri orang mukmin, ciri orang Muslim sejati. Ya, lisannya bisa dia jaga. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita menjaga lisan kita ini, menjaga ucapan kita ini. Kata beliau dalam hadis yang semua kita sudah hafal mungkin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, ucapkanlah ucapan yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, diam, ya, sehingga tidak mendatangkan dosa, sehingga tidak mendatangkan masalah, tidak membuat orang sakit hati. Jangan asal ngomong. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man samata naja. Barang siapa yang diam dari ucapan-ucapan yang buruk, dia selamat. Selamat dari siksa Allah, selamat dari kejahatan orang lain. Oleh sebab itu kita mesti memperhatikan ucapan kita ini. Ya, di antara hal yang harus kita perhatikan dalam berbicara, pertama, ya, jauhi kata-kata yang sia-sia, yang di situ tidak ada pahalanya, bahkan mendatangkan dosa bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukminin
di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat orang-orang mukmin. Apa itu? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari ucapan sia-sia, ucapan yang tidak ada gunanya, ya. Ucapan yang tidak ada gunanya. Kita tahu itu tidak berguna, tidak mendatangkan pahala. Ini seharusnya kita jauhi sebagai seorang mukmin, ya. Karena ucapan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini perhatikan ucapan kita ini. Ucapan yang sia-sia jangan diucapkan, ya, karena dia bisa membawa kepada dosa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iza sami'ul lagwa a'radu an. Kalau mereka mendengar al-lagu, yaitu kata-kata yang sia-sia, enggak ada kebaikan di dalamnya, mereka berpaling darinya. Ya. Kemudian juga penting bagi kita memperhatikan, jangan terlalu sering berbicara, terlalu banyak berbicara. Ya, ini bukan hal yang baik, bukan hal yang dipuji. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang termasuk paling aku cintai, paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya. Kata Rasulullah selanjutnya, dan orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat. Siapa orang tersebut? Yang paling dibenci Rasulullah, paling tidak disukai Rasulullah, dan paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah pada hari kiamat. Siapa itu? As-sarsarun, yaitu orang yang terlalu banyak ngomong terus, ya, dari datang sampai pulang ngomong terus. Guru lagi menerangkan dia ngomong, lagi di masjid ngomong, di tempat wudhu masih ngomong aja, nggak pernah berhenti mulutnya ngomong. Ya, ini namanya as-sarsarun, orang yang terlalu banyak bicara. Yang dibicarakan itu bukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Ini harus dihindari nih. Kita ini talibul ilmi, tullabul ilmi, ya, penuntut ilmu. Yang keluar dari mulut kita harusnya ucapan-ucapan yang baik. Jangan ngomong terus, ya. Yang ikhwan itu terutama nih. Ya, di masjid lagi wudhu, ya, masih ngobrol aja. Padahal itu adalah waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, siapa orang paling dibenci Rasulullah di hari kiamat? Ya, di antaranya as-sarsarun, orang yang terlalu banyak berbicara. Wal mutasyaddiqun, yang berlebihan bicaranya, ya, ucapannya difasih-fasihkan, ya. Ini juga dibenci. Wal mutafaiqihun, yaitu orang yang sombong dalam pembicaraannya. Jangan menyombongkan ilmu, menyombongkan diri, menyombongkan harta benda dalam pembicaraannya. Ini tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ingatlah bahwa satu ucapan yang kita ucapkan bisa mengantarkan kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Muaz, tidak ada yang menceburkan manusia ke neraka, ya, melalui wajah-wajah mereka, wajahnya ditenggelamkan terlebih dahulu ke neraka, atau hidungnya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali buah dari ucapan mereka. Ya, satu ucapan bisa memasukkan orang ke surga, bisa juga memasukkan orang ke neraka. Ya, oleh sebab itu perhatikan ucapan kita, perhatikan ucapan yang kita ucapkan ini, jangan sampai membawa kita ke neraka. Kemudian, ya, selanjutnya penting bagi kita untuk, ya, berbicara yang baik ataupun kita diam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Biasanya orang bisik-bisik itu yang dibisikkan apa? Hal-hal yang buruk, ya. Jarang yang baik. Maka kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan yang diperbisikkan oleh manusia, kecuali orang yang memerintahkan bersedekah atau memerintahkan yang ma'ruf atau mendamaikan sesama manusia. Ya. Maka kita harus perhatikan ucapan kita ini.
Kalau kita bisa berucap dengan ucapan yang baik, maka silakan. Tapi kalau tidak, maka jauhi. Diam lebih baik. Ya, seperti saya katakan tadi, Rasulullah SAW memerintahkan kita berbicara yang baik. Kalaupun tidak bisa, kita diam. Kemudian jauhi semua yang buruk dalam ucapan. Entah itu bentuknya makian, hinaan, celaan, laknat, kata-kata kotor, ya, nama-nama binatang dalam ucapan, ini harus dijauhi. Manggil temannya dengan nama hewan, ya, meskipun dipelesetkan sedikit, tapi tetap itu adalah ucapan yang buruk. Kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal bazi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka merendahkan orang lain, ya, merendahkan temannya, merendahkan fisiknya, membuli temannya dengan menyebutkan kekurangan fisiknya ataupun apa yang ada pada orang tersebut. Ini bukan ciri mukmin yang sejati. Laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin itu bukan yang suka mencela, suka merendahkan. Walal la'an, suka melaknat. Dikit-dikit dia katakan laknatullahi alaik, laknatullahi alaika. Ya, semoga Allah laknat kamu, semoga Allah jauhkan kamu dari rahmatnya. Ini bukan ciri orang mukmin. Walal fahish. Orang mukmin itu bukan yang bicaranya buruk, pembicaraannya buruk, yang keluar dari mulutnya selalu yang buruk-buruk. Ini bukan orang mukmin yang sebenarnya. Walal bazi, dan juga yang perbuatannya adalah perbuatan yang buruk, ucapannya buruk, ya, yang keluar dari ucapannya, dari lisannya buruk, juga perbuatannya perbuatan yang buruk, yang vulgar, yang tidak senonoh yang terucap dari lisannya. Ini bukan ciri orang mukmin yang sejati. Ingatlah bahwa mulut kita ini kalau kita jaga, dan juga kemaluan kita jaga dari segala yang haram, Allah jamin kita masuk surga. Kata Rasulullah SAW, man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara lahyaihi, kedua rahangnya, yaitu lisannya, dengan mengucapkan ucapan yang baik saja, dan apa yang ada dari anggota tubuhnya, di antara kedua pahanya, yakni kemaluannya, atman lahul jannah, saya jamin dia masuk surga. Maka jaminannya surga bagi orang yang suka, yang bisa menjaga lisannya ini. Jaga lisan kita, balasannya tidak hanya keselamatan dari kejahatan orang lain, tapi balasannya adalah surga. Ya. Kemudian, ya, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita dalam ayat-ayat yang lain untuk berkata-kata yang benar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, demi mengharapkan balasannya dan takut akan siksanya. Kemudian kata Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkan ucapan yang baik, ya, kepada siapa saja, kepada siapa saja, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan juga kepada siapa kita harus berbicara dengan yang baik. Kepada kedua orang tua kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan bentak kedua orang tuamu, ya. Dan ucapkan ucapan yang mulia kepada kedua orang tuamu. Kepada anak yatim, ya. Ini ada temannya yang yatim, sering dihina, padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menghormati dan mengasihi anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa ammal yatima fala taqhar. Peminta-minta sekalipun yang kita anggap rendah, Allah ingatkan kita jangan merendahkan dia. Kata Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta jangan kamu bentak, ya. Adapun peminta-minta jangan dibentak. Adapun anak yatim maka hormati, ya. Peminta sedekah sekalipun, ya, kita wajib dihormati. Kata Allah SWT, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha aza. Ucapan yang baik, doa lebih baik daripada sedekah tapi mencela orang, ya. Apalagi kepada teman-teman yang sehari-harinya bersama kita di sekolah, maka ucapkan ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang tidak menimbulkan pertengkaran. Ini penting bagi kita, ya. Kemudian, ya, jangan bertengkar. Jangan bertengkar dengan teman, mendebatkan sesuatu.
Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa." Saya jamin seseorang dapat rumah di pinggir surga, dapat rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang menang. Walaupun dia di pihak yang benar. Jangan debat, karena debat itu akan menimbulkan ya kebencian dalam hati, menimbulkan rasa tidak suka kepada teman dalam hati. Enggak usah debat, ya. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang bisa meninggalkan kebohongan. Jangan bohong. Di antara adab yang harus kita jaga dalam pembicaraan adalah jujur dalam pembicaraan. Jangan bohong sama sekali. Ya, katakan yang ada. Wa in kana mazihan, walaupun dia bohong ya dengan maksud bercanda, enggak boleh. Walaupun maksudnya bercanda kepada teman, tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan saya jamin rumah tertinggi di surga bagi siapa? Bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian juga tawadhu dalam berbicara. Penting bagi kita untuk tawadhu. Jangan menyombongkan diri, jangan menyombongkan ilmu, jangan menyombongkan ketampanan, kecantikan, jangan menyombongkan keluarga bapak dan ibu. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan ambil ketika dia menghendakinya. Kata Rasulullah SAW, wa innallaha auha ilayya an tawaba'u. Kata Rasulullah, Allah telah wahyukan kepadaku agar kalian tawabu, saling merendahkan hati. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada seorang yang membanggakan dirinya kepada orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad. Tidak ada seorang yang menzalimi orang lain. Ya. Kemudian diantaranya juga, ya, panggil teman dengan panggilan yang baik. Dia diberi nama yang baik oleh bapak ibunya. Ya. Panggil namanya. Jangan manggil nama teman dengan panggilan-panggilan yang jelek. Diubah namanya. Jadi nama-nama yang jelek. Bahkan bapak temannya ini yang dipanggil. Ya. Kata Allah SWT, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan mengandung kejelekan. Jangan memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang jelek. Kita nggak suka kalau orang manggil kita dengan panggilan jelek. Demikian pula orang lain. Ya, maka jangan kita menjadi penyebab orang lain memanggil kita dengan panggilan yang jelek. Panggil namanya. Siapa namanya? Panggil namanya. Namanya yang ma'ruf. Ya. Jangan panggil dengan panggilan yang jelek. Ini adalah kebiasaan ya yang ada pada sebagian anak-anak muda pada zaman sekarang ini. Ngasih nama-nama yang jelek, panggilan-panggilan jelek kepada temannya, ya. Ini tidak boleh. Allah ingatkan kita, wala tanabazu. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang jelek. Ya, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mulia. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Jangan dipanggil dengan nama-nama hewan, nama-nama binatang. Enggak ada hebatnya sama sekali. Ya, apalagi kita ini santri, pelajar, ya. Orang-orang yang setiap hari menghafal Quran, menghafal hadis Nabi, masa yang keluar dari ucapannya ucapan yang jelek? Ya, maka harus diperhatikan ini. Jangan sampai kita ya memanggil orang lain dengan ucapan-ucapan yang jelek. Apalagi yang lebih tua dari kita, lebih besar umurnya dari kita. Bukankah Rasulullah SAW perintahkan kita untuk menghormati yang lebih besar? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk di antara kami orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Ini orang sudah lebih tua, ya, mungkin setua bapaknya, lebih tua dari bapaknya mungkin, dipanggil dengan panggilan yang jelek. Ini adalah adab yang tidak baik bagi seorang santri yang harus dijauhi. Kalau ditampar orang bagaimana? Kalau digebukin orang, ya, maka penting bagi kita menjaga lisan kita ini. Karena ucapan kalau sudah keluar nggak bisa ditarik lagi. Kalau sudah keluar dari lisan kita nggak bisa ditarik lagi. Apakah kita harus minta maaf kepada orang lain? Maka sebelum kita harus meminta maaf, pikirkan apa yang akan kita ucapkan terlebih dahulu. Jangan asal ngomong, jangan asal berbicara yang tidak tahu apakah itu mengandung bahaya, mengandung dosa, mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, terkadang ucapan itu bisa membawa orang
ya kepada kehancuran kebinasaannya. Jarahatul lisan lahal ti'am, jarahatul sinan lahal ti'am. Luka karena ditebas pedang bisa bertaut kembali, bisa sembuh kembali. Ya, wa ma yaltaimu ma jarahul lisan. Dan apa yang luka yang disebabkan oleh lisan tidak bisa bertaut lagi. Banyak orang dendam karena ucapan seseorang. Banyak orang meninggal dunia, dibunuh mungkin karena ucapan seseorang. Maka kita harus berjaga, berhati-hati, berusaha menjaga lisan kita ini. Ya, mungkin nggak terasa kalau belum merasakan akibatnya. Sekarang mungkin tahu-tawa. Ya, coba nanti kalau berhadapan sama orang, karena lisan kita nggak bisa dijaga, di situ baru bisa merasakan. Oleh sebab itu jaga lisan kita. Kita orang mukmin, kita orang salafiyun, dan kita adalah orang-orang yang menyatakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada pernah Rasulullah SAW mengajarkan ucapan-ucapan yang buruk kepada sahabatnya. Dan di sekolah juga tidak pernah ada guru yang mengajarkan ucapan yang buruk. Ya, ini kalian dapat dari mana? Pengaruh dari mana? Pengaruh dari luar. Ya, maka dijaga ucapannya. Ucapan-ucapan yang buruk jangan pernah diucapkan. Ya, jauhi karena dia mengandung dosa, mengandung maksiat dan bisa membahayakan diri kalian. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.